بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan pada pertemuan yang terakhir kita sampai kepada pasal yang menjelaskan wajibnya kita untuk memuliakan dan menghormati Al-Quranul Karim, tidak melakukan tindakan-tindakan pada saat membaca Al-Quran sesuatu yang dapat melalaikan dia dari membaca Al-Quranul Karim tersebut, ataukah bertentangan dengan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Terlebih lagi, kata beliau, adalah suatu hal yang paling buruk adalah melakukan perkara yang diharamkan sambil membaca Al-Quran, kemudian melihat kepada al-amrat yang dapat menimbulkan syahwat. Maka di sini beliau memberikan peringatan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, sehingga apa saja dari setiap perkara yang dikhawatirkan akan menjerumuskan kepada fitnah dan menimbulkan gejolak syahwat, maka diharamkan bagi dia untuk melihat kepadanya. Lalu kemudian beliau melanjutkan rahimahullah ta'ala, wa amma an-nadharu ilayhi fi halil bai' wasyira' wal akhdh wal 'ata' wat tatbib wat ta'lim wa nahwiha. Adapun melihat kepadanya, yaitu kepada al-amrat dalam keadaan jual beli atau di saat mengambil ataukah memberikan. Ya, dia memberi sesuatu, ya kita ambil, melihat padanya tidak jadi masalah. Ya. Ataukah membelikan, tidak jadi masalah. Wat tatbib, ataukah mengobati. Mungkin dia dalam keadaan sakit yang butuh untuk diobati. Wat ta'lim, demikian pula pada saat mengajarnya, dengan berusaha menghindari tempat-tempat yang dikhawatirkan akan memunculkan fitnah dan yang semisalnya. Min mawadhi'il hajati, dari tempat-tempat yang di sana ada hajah, ada kebutuhan bagi kita untuk melakukan hal itu, fajaizun lid-darurah, maka hukumnya boleh, karena ini adalah perkara-perkara yang darurah. Lakin yaqtasiru an-nadhiru ala qadaril hajah, akan tetapi hendaklah orang yang melihat tersebut, ya, mencukupkan diri kepada hajat yang dibutuhkan. Nah, tidak melampaui batas. Dalam hal ini, inilah sikap seseorang terhadap para wanita, demikian pula. Asal hukumnya, kaum muslimin diwajibkan bagi mereka untuk menundukkan pandangan terhadap wanita-wanita al-ajnabiyat, yang asing, yang bukan mahram mereka. Itu asal hukumnya.
terkecuali dalam kondisi-kondisi yang syariah membolehkan, ataukah dalam kondisi hajah, darurah. Seperti misalnya seorang lelaki yang hendak melamar seorang wanita, termasuk di antara yang diberikan keringanan, bahkan termasuk di antara yang dianjurkan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang lelaki memandang kepada calon yang akan dia pinang. Ataukah dalam kondisi tertentu wanita tersebut dalam keadaan sakit. Tentunya apabila di sana ada dokter wanita yang memungkinkan bagi dia untuk mengobati, itulah yang wajib. Ya, hendaklah dia berusaha untuk mencari dari satu jenisnya, dari kalangan wanita. Namun kalau tidak ada, maka apabila dalam kondisi darurat diperbolehkan bagi dia untuk mendatangi dokter lelaki. Namun yang dibuka qadarul hajah. Ya, sesuai dengan hajah dan kebutuhan. Tidak diperbolehkan bagi dia untuk membuka seluruh tubuhnya dalam keadaan yang sakit hanya bagian tertentu dari tubuhnya tersebut. Mana yang sakit, maka itulah yang diperbolehkan dan tidak melampaui batas. Maka demikian pula memandang walaupun dalam keadaan satu jenis dari perkara-perkara yang dapat menimbulkan fitnah seperti murdat. Memandang sesuai dengan hajah. Selesai itu maka hendaklah seorang berusaha untuk menghindarkan diri dari fitnah yang dapat menjerumuskan dia dalam perbuatan kemaksiatan, waliyadzubillah. Wa kadzal muallimu, nah, wala yudimun nadhara min ghairi darurah, dan janganlah dia terus-menerus memandangnya tanpa ada darurah. Wa kadzal muallimu innama yubahu lahu an-nadharu alladhi yuhtaju ilaih. Demikian pula seorang pengajar, innama yubahu lahu an-nadhar alladhi yuhtaju ilaih. Diperbolehkan bagi dia untuk memandang sesuatu yang dia butuhkan. Ya, tentunya dari kalangan sesama lelaki. Wa yahrumu alaihim kullihim fi kullil ahwali an-nadhar bisyahwah. Dan diharamkan atas mereka semuanya dalam setiap keadaan apabila dia memandang dengan syahwat. Ataukah dia memandang yang dapat menimbulkan gejolak syahwatnya. Wala yakhtassu hada bil amrad. Bahkan ini tidaklah terkhusus kepada al-amrad saja, pada laki-laki yang kalau dipandang seperti perempuan. Bal yahrumu ala kulli mukallafin an-nadharu bi syahwatin ila kulli ahadin rajulan kana aw imra'atan mahraman kanat al-mar'a aw ghayraha. Bahkan diharamkan atas setiap mukallaf, setiap muslim yang telah mencapai usia baligh untuk memandang dengan syahwat kepada siapapun, apakah itu laki-laki ataukah wanita. Ya. Apakah dia mahramnya dari kalangan wanita atau bukan, tetap tidak diperbolehkan. Illa zaujata awil mamlukah, terkecuali kalau wanita itu istrinya ataukah budak wanitanya, allati yamliku istimta' biha, yang mana budak wanita itu dia memiliki untuk boleh bersenang-senang dengannya. Hanya ini saja. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk mendatangi istrinya dan menghalalkan untuk mendatangi budak wanitanya. Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan sifat kaum mukminin, di antara ciri-ciri mereka, qad aflahal mu'minun. Di antara yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Di antara ciri orang-orang mukmin, mereka adalah yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, terkecuali kepada istri mereka dan kepada budak-budak wanita mereka. Barang siapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Hatta qala ashabuna, sampai berkata ya sahabat-sahabat kami dari pengikut Syafi'iyah, yahrumun nadharu bi syahwatin ila maharimih ka bintihi wa ummih.
Bahkan diharamkan memandang dengan syahwat kepada mahram-mahramnya. Seperti anak wanitanya. Kalau dia menimbulkan syahwat, jangan. Atau kepada ibunya. Ya, dia memandang bahwa ibunya menimbulkan syahwatnya, maka juga tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Wa 'alal hadirina majlis al-qira'ah idza ra'aw syai'an min hadhihi al-munkarat al-madhkurati aw ghairiha. Dan hendaklah bagi orang-orang yang hadir di majlis membaca Al-Qur'anul Karim, apabila mereka melihat sesuatu dari kemungkaran-kemungkaran disebutkan ini atau yang selainnya, ayyanhu anhu ala hasabil imkan bil yadi liman qadar. Hendaklah mereka melarang, mencegah sesuai dengan kemampuan mereka dengan tangan apabila dia mampu, wabil lisani liman ajaza 'anil yad, dan dia mengingkarnya dengan lisannya, menasihatinya bagi orang yang tidak mampu melakukan dengan tangannya, wa qadara 'alal lisan, dan dia mampu untuk menyampaikan dengan lisannya, wa illa falyunkir biqalbih wallahu a'lam. Kalau dia tidak mampu juga dengan lisan, maka hendaklah minimal dia mengingkari dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Itu adalah keimanan yang paling rendah, mengingkari dengan hati. Nah, dia melihat. Dan ini adalah merupakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, dan dalam bab ad-dinun nasihat, agama itu dibangun di atas nasihat. Ada saudara kita yang kita melihat dia melanggar, berikan nasihat. Nah, berikan nasihat, itu adalah kebaikan. La'allahu yatadzakkar atau yakhsha. Semoga dia mau mendapatkan peringatan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berkata rahimahullah, faslun, pasal yang berikutnya. La tajuzu qira'atul Qur'ani bil ajamiyah. Tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'anul Karim dengan bahasa ajam, dengan selain bahasa Arab. Ya. Dia membaca Al-Quran, tapi dia mengatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah. Ya. Lalu dia maksudkan bahwa dia membaca Al-Quran Al-Karim. Tidak boleh, itu bukan Al-Quran, itu terjemahan Al-Quran Al-Karim. Nah, itu bukan Al-Quran. Yang Al-Quranul Karim yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dengan berbahasa Arab, bilisanin Arabiyyin mubin. Sehingga kalau ada yang membaca dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Inggris atau dengan bahasa Perancis, bahasa yang lainnya, itu bukan Al-Quran, itu menerjemahkan, mengungkapkan apa yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Nah, adapun yang Al-Quran yang dengan bahasa Arab, inilah yang membedakan Al-Quranul Karim dengan kitab-kitab yang lainnya yang banyak berubah, seperti kitab Al-Injil, ya, dan kitab Taurat. Nah, kitab Taurat sekian versi. Kitab Injil juga terbagi menjadi 4, bahkan lebih dari itu. Hanya yang masyhur di kalangan mereka, ya, yang mereka jadikan sebagai patokan, ada 4 Injil. Injil apa saja, ikhwan? Ya, Markus. Apa lagi? Tertus. Siapa yang bilang Tertus? Nah, apa gitu, ada 4. Nah, Matius, ya, Markus, Matius. Apa lagi, ikhwan? Lukas, ya. Nah, apa lagi? Ada satu lagi. Barnabas ini enggak dianggap. Ya, Injil Barnabas mereka tidak menganggap. Yohanna, nah, Yohanes. Ya, bahasa Arabnya Yohanna. Ini 4, ya. Dan itu pun subhanallah, masing-masing negeri mereka membaca dengan bahasa mereka. Nah, dengan bahasa mereka. Orang Indonesia baca Injil ya dengan bahasa Indonesia. Dan mereka menganggap bahwa itulah kitab Injil. Nah, orang-orang Inggris juga ya, bahasanya bahasa Inggris juga. Demikian pula yang lain. Nah,
Dan itu pun sekian banyak, selalu terjadi perubahan. Kenapa? Karena mereka patokannya terjemahan, ya, bahasa Indonesia. Sehingga tergantung dari yang menerjemahkan. Mungkin dia terjemahkan dari bahasa Inggris, atau mungkin dari bahasa yang lainnya. Sehingga kadang-kadang terjadi. Nah, perubahan-perubahan itu. Apakah tindakan kesengajaan? Nah, ya. Di dalam sebagian versi kitab Injil itu terjadi perbedaan di dalam bahasa Indonesia. Nah, pada sebagian versi Injil ketika menjelaskan tentang masalah babi, tidak diperbolehkan kamu makan babi. Nah, titik. Nah, di Injil yang lain dengan ayat yang sama ada tambahan, tidak boleh kamu makan babi hutan. Nah, berarti yang bukan babi hutan boleh saja. Itu terjadi perubahan. Toh dengan bahasa Indonesia juga. Aneh. Nah, adapun Al-Qur'an Al-Karim jelas. Ya. Terjemahan-terjemahan yang keliru kembalikan pada Al-Qur'an Al-Karim. Yang salah adalah terjemahannya kalau dia keliru. Nah, kalau misalnya ada orang yang menerjemahkan Al-Qur'an Al-Karim Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Allah itu menguasai arasy. Kita mengatakan batil terjemahan itu. Ya. Kalau ada yang menerjemahkan seperti itu, misalnya penerjemahnya dari mazhab Al-Asy'ariyah yang memahami bahwa istawa maksudnya adalah istaula, artinya menguasai. Allah menguasai atau Ar-Rahman menguasai arasy. Tidak benar kita mengatakan. Kenapa? Salah dalam menerjemahkan. Sebab istawa tidak terdapat di dalam bahasa Arab bermakna istaula. Istawa di dalam bahasa Arab itu maknanya adalah tinggi, terangkat, ya, istiqrar. Itulah makna-makna yang terdapat dalam bahasa Arab. Sehingga dalam hal ini patokan kita adalah kembali kepada bahasa Arab. Maka tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an Karim dengan bahasa ajam. Sawa'un ahsana al-arabiyyata aw lam yuhsinha. Ya. Sama saja apakah dia baik dalam berbahasa Arab ataukah dia tidak mampu melakukannya. Apakah dia pintar berbahasa Arab atau tidak. Tetap tidak diperbolehkan. Terkadang terjadi kesalahan. Sebagian mereka mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah ini, ayat ini. Lalu yang dibaca terjemahan. Itu bukan firman Allah. Ya. Lebih teliti kalau dia mengatakan yang terjemahannya kira-kira sebagai berikut. Itu lebih teliti. Nah, lebih berhati-hati. Kalau dia mengatakan Allah berfirman demikian, ya itu bukan firman Allah. Itu terjemahan. Nah, sehingga dalam hal ini harus dibedakan. Nah, ataukah dalam hal penulisan, terkadang sebagian mereka menulis, ya, berhujjah dengan firman Allah. Dia mengatakan disebutkan di dalam surah ini, ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Tidak disebutkan bahasa Arabnya. Ya, lalu langsung disebutkan terjemahan. Ini juga kekeliruan. Terjemahan itu bukan Al-Qur'an. Terjemahan itu bukan Al-Qur'an Al-Karim. Sawa'un kana fi sholati am fi ghairiha. Sama saja apakah di dalam salat atau di luar salat. Tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan terjemahan. Fa in qara'a biha fi sholati lam tasihha salatuh. Kalaulah dia membacanya di dalam salat dengan bahasa ajam, maka tidak sah salatnya. Beliau membantah sebagian mereka yang membolehkan. Nah, hada madhabuna wa madhabu Malik wa Ahmad wa Dawud wa Abi Bakr ibn al-Mundhir. Ini adalah madhab kami dan ini madhabnya Malik, Ahmad, Dawud dan Abu Bakr ibn al-Mundhir. Wa qala Abu Hanifah yajuzu dzalika wa tasihhu bihi shalah. Adapun Abu Hanifah mengatakan boleh, ya, dan sah salatnya. Jadi kalau dia membaca dengan bahasa Indonesia sah. Nah, ya, sebagaimana yang pernah kita dengarkan ada sebagian mereka yang membolehkan membaca Al-Fatihah dengan terjemahan dalam salat. Ini di atas mazhab Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah rahimahullah ta'ala banyak sekali pendapat-pendapat beliau, ya, yang keluar dari nas-nas syar'i. Hal ini disebabkan dan beliau diberikan uzur dalam hal ini
karena banyaknya riwayat-riwayat yang tidak sampai kepada beliau. Sehingga terkadang beliau menggunakan qiyas. Oleh karena itu murid-murid Abu Hanifah, para pengikutnya, lebih dikenal dengan istilah ashabur ra'i. Orang-orang yang selalu mendahulukan pendapat. Nah, disebabkan karena jarangnya dalil yang sampai kepada mereka rahimahumullah. Wa qala Abu Yusuf wa Muhammad, dan berkata Abu Yusuf dan Muhammad, ini keduanya adalah murid Abu Hanifah, Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahumullah. Keduanya mengatakan yajuzu liman lam yuhsinil arabiyyata wa la yajuzu liman yuhsinuha. Boleh membaca dengan bahasa Indonesia dengan selain bahasa Arab bagi orang yang tidak bisa mengucapkannya dengan bahasa Arab, dan tidak boleh bagi orang yang mampu berbahasa Arab. Walhasil wallahu a'lam bishawab, yang kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Maka dia harus mengetahui minimal dia membaca Al-Fatihah. Nah, kalau dia tidak mampu maka membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sebagaimana yang datang dalam beberapa riwayat. Faslun, pasal yang berikutnya. Wa tajuzu qira'atul Qur'an bil qira'atis sab'i al mujma'i 'alaiha. Dan boleh hukumnya membaca Al-Qur'anul Karim dengan 7 qiraah yang telah disepakati atasnya. Jadi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang sampai kepada kita ada beberapa riwayat dalam hal membaca Al-Qur'anul Karim. Ada yang dikenal dengan qiraah sab'ah, bacaan 7. Ya, maksudnya bacaan 7 adalah bacaan-bacaan yang sampai kepada kita dengan berbagai riwayat yang berasal dari 7 imam dari ahlul qiraah. Dan berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha 'azza wa jalla anzala al-Qur'ana 'ala sab'ati ahruf." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim itu dengan 7 bahasa. Jadi dalam bahasa Arab itu ada bermacam-macam bahasa. Ada bahasa Quraisy, ada bahasa-bahasa yang lainnya. Ya, ada 7 bahasa yang semuanya diturunkan Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa itu. Oleh karena itu terkadang sebagian para sahabat bacaan mereka berbeda-beda disebabkan karena masing-masing mereka menghafal Al-Qur'anul Karim sesuai dengan bahasanya. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an Karim. Ada salah seorang membaca Al-Qur'an Karim. Ya, pada saat dia mendengarkan salah seorang sahabat membaca Al-Qur'an berbeda dengan apa yang dia baca, maka dia pun marah, menyangka bahwa dia telah merubah isi dari firman Allah tersebut. Maka dibawalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didengarkan oleh Rasulullah, "Kamu baca." Orang ini membaca, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asabta, kamu betul. Coba kamu baca." Nah, maka dia membaca berbeda dengan yang pertama. Namun Nabi SAW mengatakan, "Asabta, wa kilakuma muhsin." Kalian berdua telah baik dalam membaca Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dengan 7 bahasa dalam bahasa Arab. Nah, ini berbeda dengan qiraah sab'ah yang sampai kepada kita. Ya. Terjadi perbedaan. Adapun yang masyhur di kalangan kita sekarang hanya ada 1 bahasa. Adapun 6 bahasa di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala an telah dibakar seluruh mushaf tersebut. Karena beliau mengkhawatirkan terjadinya perpecahan di kalangan umat gara-gara membaca Al-Qur'an Karim. Terlalu banyaknya mereka masuk ke dalam Islam. Nah, sehingga Hudzaifah bin Al-Yaman pernah datang kepada Utsman bin Affan menyampaikan, "Temui umat ini, mereka telah berselisih, ya, cekcok membicarakan tentang perselisihan tentang bacaan Al-Quran mereka. Temuilah umat ini, berikan pada mereka jalan keluar." Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu beristihad, dan istihad ini disepakati oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tidak ada sahabat yang mengingkari. Nah, untuk
mengirim kepada Utsman bin Affan seluruh mushaf-mushaf yang tersebar. Lalu kemudian beliau memerintahkan kepada beberapa orang, kalau tidak salah 4 orang dari sahabat, yang 3 orang diantaranya dari Quraisy, beliau mengatakan, tulislah ya Al-Quranul Karim dengan bahasa Quraisy. Apabila terjadi perselisihan, maka tetapkan yang terdapat dalam mushaf dengan bahasa Quraisy. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kebanyakan menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Quraisy. Maka mereka pun mulai menulis. Zaid bin Thabit dan 3 orang temannya radhiyallahu taala anhum, mereka dikenal sebagai kutabul wahyi, para penulis wahyu Allah Subhanahu wa taala. Setelah berhasil ditulis beberapa mushaf Al-Quranul Karim, maka mushaf inilah yang dikirimkan ke berbagai negara, dijadikan sebagai patokan. Adapun mushaf-mushaf yang lainnya, maka itu dibakar oleh Utsman radhiyallahu taala anhu, kecuali Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau enggan untuk mengirimkan mushafnya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, disebabkan karena beliau merasa berat, dan beliau mengatakan bahwa bagaimana mungkin saya mendengarkan ini dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga beliau merasa berat. Namun beliau tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Utsman. Sehingga ini adalah ijma' dari kalangan para ulama. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, semenjak itu yang tersebar di kalangan kaum muslimin hanya satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy. Namun dalam bahasa Quraisy ini ada beberapa riwayat yang menyebabkan terjadinya perbedaan lahajat, ya, lahjah, dialek. Dan itu semua sahih datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang dikenal dengan qiraa'ah sab'ah, 7 qiraa'ah. Maksudnya ya bahwa yang meriwayatkan dari 7 imam, seperti qiraa'ahnya Abu Amr dan qiraa'ahnya Yaqub yang dari Basrah. Ada lagi qiraa'ah Hamzah ibn Habib Az-Zayyad, juga ada qiraa'ah Asim ya Ibnu Abi Najud, qiraa'ahnya Nafi' di Madinah, qiraa'ahnya Ibnu Amir di Makkah, qiraa'ahnya Ibnu Katsir. Ini ada 7 qiraa'ah yang masyhur pada waktu itu. Akan tetapi perlu kita mengetahui bahwa tidaklah terkhusus pada 7 qiraa'ah ini saja. Ya. Bahkan para ulama menyebutkan ada 3 qiraa'ah selain dari itu yang dihukumi bahwa qiraa'ah itu adalah qiraa'ah yang mutawatirah. Qiraa'ah berdasarkan riwayat yang mutawatir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti qiraa'ahnya Abu Ja'far, qiraa'ahnya Khalaf, demikian pula qiraa'ahnya Al-Kasai. Ya. Maka ini ada 10 qiraa'ah yang seluruhnya adalah qiraa'ah atau riwayat-riwayat yang mutawatir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Jazari. Nah, ada sebagian dari qiraa'ah tersebut yang diingkari oleh sebagian para ulama. Namun Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala mengatakan seperti qiraa'ahnya Hamzah bin Habib Az-Zayyad. Qiraa'ah ini sebagian para ulama mengingkari, disebabkan karena banyaknya ya cara-cara dalam membaca bacaan Al-Quran Al-Karim berbeda dengan qiraa'ah-qiraa'ah yang lainnya. Ya, terlalu berlebihan misalnya dalam hal imalah. Kadang-kadang matnya itu panjang sekali, yang berbeda dengan yang lainnya. Biasanya kalau kita mendengarkan, ya rata-rata mereka kalau memberikan imalah itu kebanyakannya imalahnya sugra, yakni dipelintir ke arah tapi tidak terlalu, tidak ekstrim. Nah, itu kebanyakan bacaan seperti bacaan Warsh misalnya. Mereka mengatakan wan najmi idza hawa. Ya, antara A dan E. Nah, tapi kalau qiraa'ah Hamzah itu murni ke E. Ya. Karena yang mereka gunakan adalah imalah kubra. Jadi kecondongannya itu sangat. Wan najmi idza hawa. Ya, tajam sekali. Nah, ma dhalla sahibukum wa ma ghawi wadduhi wal laili idza saja. Itu qiraa'ah. Nah, sebagian mengingkari itu. Akan tetapi setelah itu sepakat para ulama bahwa qiraa'ah ini
adalah qiraah yang mutawatirah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala membela qiraahnya Hamzah bin Habib Az-Zayyad dan beliau mengatakan, "Ma qara'a Hamzatu harfan illa bi athar." Tidaklah Hamzah bin Habib Az-Zayyad rahimahullah taala membaca satu huruf dalam Al-Qur'an kecuali dengan riwayat. Riwayat yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini, apa saja dari riwayat tersebut secara mutawatirah boleh dibaca. Tidak terkhusus kepada qiraah sab'ah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, yang sahih dalam hal ini walaupun dia membaca yang lebih 10 qiraah, salah satu yang dia membaca diperbolehkan. Karena di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan wala yajuzu bighairi sab'i. Tidak boleh, ya, tidak boleh membaca selain dari qiraah sab'ah. Selain dari qiraah sab'ah. Berarti 3 qiraah yang lainnya tidak diperbolehkan. Namun ini menyalahi pendapat kebanyakan dari para ulama. Mereka mengatakan apa saja dari qiraah mutawatirah selama riwayatnya bukan riwayat yang syadzah, bukan riwayat yang ganjil, maka diperbolehkan. Diperbolehkan membacanya. Ya, bagi mereka tentunya yang mengerti, tahu undang-undangnya, tahu hukumnya. Kalau mereka tidak pernah belajar tentang qiraah, maka hendaklah mereka membaca qiraah yang ada di negerinya. Dalam hal ini di negeri kita adalah qiraah Hafs. Nah, riwayatnya Hafiz dari Asim bin Abi Najud rahimahullahu taala. Oleh karena itu, salah seorang dari para pengikut Syafi'iyah Al-Qarrab mengatakan, "At-tamassuk bi qiraa'ati sab'ah min al-qurra' duna ghairihim laisa fi atharun wala sunnah." Berpatokan kepada 7 qiraah, ya, tidak kepada yang lainnya dari qiraahnya para imam, maka ini tidak didasari dengan riwayat, tidak pula ditetapkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih dalam hal ini, setiap qiraah kalau dia mutawatirah diperbolehkan membaca dengannya, dengan membaca qiraah tersebut. Nah, tentunya dengan menjaga adab-adabnya. Di antara adabnya kita melihat tidak menimbulkan fitnah. Nah, tidak menimbulkan fitnah. Jangan sampai mentang-mentang dari Saudi, ya, dia belajar dari seorang muqri, ahli qiraah, sehingga dia mengetahui 7 qiraah. Nah, di hadapan orang-orang awam dia membaca qiraah selain dari yang masyhur di negerinya. Nah, ini bisa menimbulkan fitnah. Ya. Nah, Ziratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang baca seperti itu. Ya, bukan si zirata. Nah. Ya, belum lagi masuk ke suratul Baqarah. Aneh-aneh bacaan yang lain yang kalau mereka mendengarkan bisa menimbulkan fitnah. Orang ini merubah Al-Qur'an. Padahal membaca qiraah yang lainnya. Kemudian dia harus ahli, ya. Sampai sebagian para ulama mengatakan disyaratkan orang yang ingin membaca qiraah selain dari qiraah yang masyhur di negerinya, dia harus ada rekomendasi. Dalam artian sudah ada yang memberikan izin dari gurunya bahwa saya mengizinkan kamu untuk membaca qiraah ini. Nah, karena dalam masalah talaqi Al-Qur'an Karim ini turun temurun memberikan ijazah, ya, dari gurunya kepada muridnya, muridnya kepada yang berikutnya, dan itu seterusnya sampai sekarang masih ada. Kalau diketahui orang ini mampu membaca, ya, qiraah tersebut, maka diberikan ijazah, rekomendasi bahwa dia telah lulus, dianggap lulus dengan bacaan tersebut. Adapun kalau tidak, maka hendaklah seorang, ya, membaca dengan yang masyhur. Nah, membaca dengan yang masyhur, alhamdulillah, telah mencukupkan bagi kita. Kenapa harus mencari yang lain? Terkecuali di hadapan para tullabul ilm, para penuntut ilmu, yang memang kita ingin mengajarkan kepada mereka. Tapi kalau di hadapan orang awam dapat menimbulkan fitnah, ya, terlebih lagi mungkin dikhawatirkan akan menimbulkan perasaan ujub atau karya di saat seorang membacanya. Wallahu a'lam. Wala birriwayati syadzatil manqulah 'anil qurra'is sab'ah. Dan tidak diperbolehkan pula membaca, ya, dengan riwayat-riwayat yang ganjil yang dinukilkan dari ahli qiraah, dari al-qurra'us sab'ah, dari para imam yang 7. Nah, atau yang ke-10.
Tidak diperbolehkan membacanya dan menjadikannya dalam Al-Quran Karim yang dibaca. Nah, apalagi di dalam sholat. Tidak diperbolehkan membaca bacaan-bacaan yang ganjil, yang syadzah. Nah, gimana kita mengetahui bahwa bacaan ini ganjil? Ada 3 syarat. Ada 3 syarat untuk mengetahui bahwa bacaan itu adalah bacaan yang mutawatir, bukan bacaan yang ganjil. Syarat yang pertama, sanadnya sahih. Ya. Didengarkan dengan sama'. Perawinya mengatakan sami'tu, aku telah mendengarkan si fulan membaca, dan begitu seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua, harus sesuai dengan bahasa Arab. Ya, sesuai dengan susunan dalam bahasa Arab. Pas. Nah, tidak menyimpang. Ya. Sesuai dengan ilmu nahwunya, sesuai dengan balaghahnya dan seterusnya. Nah, harus sesuai. Kemudian syarat yang ketiga, sesuai tulisannya, ar-rasmnya, ya. Sesuai penulisannya. Nah, penulisan yang dimaksud di sini adalah rasm, tulisan yang ada dalam Al-Qur'an Karim. Nah, perlu kita mengetahui bahwa di zaman dahulu para ulama salaf, mushaf mereka itu tidak disertai titik, ya. Tidak ada titik 1, 2, 3, enggak ada. Nah, yang ada hanya tulisan huruf saja. Nah, yang ada hanya tulisan huruf. Nah, misalnya sin itu tidak dibedakan dengan shin yang dengan titik 3, enggak ada. Hanya disebutkan ya dengan giginya itu. Nah, jadi begitu saja mushaf. Namun mereka tentunya mempelajari itu secara talaqi, sehingga walaupun mereka baca tidak sulit bagi mereka. Tidak sulit. Kapan terjadi an-niqat itu? Setelah banyaknya orang-orang ajam selain Arab mereka masuk dalam Islam, maka banyak dari mereka yang jahil. Sehingga butuh untuk diberikan kemudahan kepada mereka, maka diberilah titik, ini titik 1, ini 2, ta, ada ta, ada sin, ada shin. Kalau dahulu tidak. Nah, sehingga seorang membaca Al-Qur'anul Karim dengan qiraah yang dia ketahui. Seperti misalnya, fatabayyanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Itu tertulis dahulu, ya. Fatabayyanu, ba-nya enggak ada, tidak ada titiknya, tidak ada ta-nya 2. Nah, tertulis begitu saja. Fatabayyanu. Nah. Ya. Nah, ada qiraah yang lain yang juga qiraah mutawatirah yang bisa dibaca dengan bentuknya yang sama, fatathabbatu. 2 qiraah ini benar, sahih, mutawatir, datang dari Nabi SAW. Dengan satu bentuk bisa dibaca bermacam-macam. Fatabayyanu, fatathabbatu. Nah, seperti juga Maliki Yaumiddin misalnya. Dalam bacaan yang lain yang mutawatir, Maliki Yaumiddin, dengan tidak ada mat, tidak ada Maliki Yaumiddin. Nah, kenapa? Karena tulisan di dalam mushaf berbeda dengan tulisan biasa. Kalau tulisan biasa, kalau kita mengatakan Malik, itu ada alifnya, iya kan? Tapi kalau dalam penulisan mushaf tidak. Nah, walaupun dibaca panjang, tetap tidak dituliskan alifnya di situ. Maliki Yaumiddin. Sehingga ada 2 bacaan, ada Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin, dan begitulah seterusnya. Itu banyak sekali. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang keluar dari 3 syarat ini, itulah yang dimaksud dengan qiraah syadzah, bacaan yang ganjil. Keluar dari 3 syarat. Apa itu syarat yang pertama tadi? Sanadnya sahih, riwayatnya sahih. Yang kedua, sesuai dengan tata bahasa Arab. Yang ketiga, sesuai dengan tulisannya, rasmnya. Ya, rasm apa? Rasm mushaf Utsmani. Ya, rasm mushaf Utsmani yang ada di tangan kaum muslimin sekarang ini. Keluar dari rasm itu, itulah yang dimaksud dengan bacaan syadzah. Nah, bacaan syadzah. Lalu gimana bacaan syadzah itu? Apakah bacaan syadzah itu tidak sahih? Sahih. Sahih riwayatnya. Nah, cuman mereka menyebutkan bahwa bacaan itu syadzah, ganjil, karena menyelisihi dari
penulisan mushaf Utsman yang telah ditetapkan oleh kaum muslimin. Nah, ya. Walaupun ada sebagian para ulama meragukan bahwa itu dari Al-Qur'an Al-Karim. Ada sebagian para ulama bahwa mengatakan bacaan syadzah itu bukan dari Al-Qur'an, tapi itu hanya penafsiran. Dan memang kalau kita melihat kebanyakan dari bacaan-bacaan yang ganjil tersebut, kalau kita perhatikan itu ya seakan-akan disebutkan dalam rangka untuk menafsirkan, menjelaskan ya dari isi dan kandungan Al-Qur'an Al-Karim. Jadi seakan-akan dia bentuknya seperti penafsiran saja. Bentuknya seperti penafsiran. Nah, salah satunya misalnya bacaannya Aisyah dan Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Ketika membaca surah ayat yang terdapat dalam suratul Baqarah. Kalau biasanya kita membaca hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Namun dalam bacaan dalam riwayat yang dibaca oleh Aisyah dan Hafsah beda. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta salatil asri. Ada tambahan salatul asr. Nah, ini tidak ada dalam riwayat yang lain. Nah, sesuai enggak dengan rasulnya? Dimasukkan kemana itu salatul asr? Enggak ada. Maka ini riwayat yang syadzah, tidak diperbolehkan dibaca di dalam salat. Nah, atau seperti misalnya ya, bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Nah, bacaan yang masyhur kita membaca as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri laki-laki, pencuri wanita, potonglah tangan keduanya, aydiyahuma. Penulisannya aydiyahuma. Hamzah, ya, dal, ha, mim, alif. Abdullah bin Mas'ud membaca lain. Dia membaca faqta'u aymanahuma. Sama enggak penulisannya? Sama enggak? Hah? Sama-sama pertama. Sama, iya kan? Hamzah, ya. Bacaan yang masyhur dal setelah itu. Iya kan? Setelah dal kan terpisah. Enggak mungkin disambung. Nah, kalau bacaan Ibnu Mas'ud mim, berbeda tulisannya. Maka termasuk bacaan yang syadzah. Faqta'u aymanahuma. Potonglah tangan kanan keduanya. Maka ini seakan-akan menafsirkan bacaan yang masyhur. Faqta'u aydiyahuma. Ya, bacaan yang masyhur mengatakan potonglah tangan keduanya. Tapi tangan yang mana yang dipotong pertama kali? Ya kan? Kalau ada pencuri, ya, dan sampai kepada batasan akan ditegakkan hukum potong tangan kepadanya. Yang mana harus dipotong? Dalam Al-Quran hanya disebutkan potonglah tangan. Yang mana ini tangan? Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, ya, qiraahnya mengatakan potonglah tangan kanan keduanya. Berarti tangan kanan dulu yang dipotong. Nah, sehingga seakan-akan riwayat ini datang hanya untuk menjelaskan, menafsirkan dari bacaan tersebut. Sehingga dalam hal ini tidak diperbolehkan membaca bacaan-bacaan yang syadz yang keluar dari 3 persyaratan. Wa sayati fil bab as-sabi' insyaallah taala, dan akan disebutkan dalam bab yang ke-7 insyaallah bayanu ittifaqil fuqaha, penjelasan kesepakatan para fuqaha an istitabati man yaqra'u bisyawad. Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan riwayat-riwayat yang ganjil itu, maka diminta bertaubat. Ya. Idza qara'a biha. Kalau dia membaca dengannya, disuruh bertaubat. Wa qala ashabuna wa ghairuhum, dan berkata sahabat-sahabat kami dan selain mereka, law qara'a bisyawadzi fi sholati batalat salatuh in kana 'aliman. Kalaulah dia membaca dengan riwayat-riwayat yang ganjil dalam solat, maka solatnya batal. Kalau dia mengetahui bahwa itu adalah riwayat yang ganjil. Wa in kana jahilan, tapi kalau dia jahil, nggak tahu kalau itu riwayatnya syadz, riwayatnya ganjil, lam tabtul, maka tidak batal solatnya. Wa lam tuhsab lahu tilkal qiraah, dan tidaklah teranggap bagi dia bacaan tersebut. Nah, jadi harus diberitahu.
Wa qad naqala al-Imam Abu Amr ibn Abdul Barr al-Hafiz ijma' al-muslimin ala annahu la tajuzu al-qira'atu bisyadz. Dan telah dinukilkan oleh al-Imam Abu Amr ibn Abdul Barr, beliau menukilkan kesepakatan kaum muslimin tentang tidak diperbolehkannya membaca dengan riwayat yang ganjil. Wa annahu la yusalli khalfa man yaqra'u biha. Dan bahkan jangan dia salat di belakang orang yang membaca riwayat dengan riwayat yang ganjil tersebut. Qala ulama, berkata para ulama, man qara'a bisyadzi in kana jahilan bihi au bitahrimihi urrifa bidzalik. Barang siapa yang membaca bacaan ganjil apabila dia jahil tentangnya dan tidak tahu bahwa hukumnya haram, maka diperingatkan, diberitahu. Ini enggak boleh bacaan riwayat yang syadz dalam salat ataukah dimasukkannya dalam Al-Qur'an Karim. Fa in ada ilaihi, namun setelah diberitahu ternyata dia kembali lagi, dia ngeyel, ya. Au kana aliman bihi, ataukah dia mengetahui bahwa itu riwayat yang ganjil namun dia melakukannya, uzzira ta'ziran balighan, maka harus diberikan hukum ta'zir, ya, ta'zir yang keras. Hukum ta'zir itu yakni dikembalikan kepada ijtihadnya sang pemimpin. Hukum apa yang akan dia terapkan. Namun kata beliau hukumnya harus keras. Ila ayantahi an dzalik, sampai dia kapok, sampai dia berhenti dan tidak membaca bacaan yang ganjil tersebut. Wa yajibu ala kulli mutamakkinin minal inkari alaihi wal man'i, dan wajib atas setiap mereka yang mampu untuk mengingkarinya dan mencegahnya. Naam. Kemudian beliau berkata rahimahullah, faslun, pasal yang berikutnya. Idza ibtada bi qira'ati ahadil qurra fayambaghi alla yazala 'ala al-qira'ati biha. Apabila dia telah memulai untuk membaca bacaannya salah seorang dari ahli qiraah, maka sepantasnya lah dia terus-menerus membaca itu. Madamal kalamu murtabitan, selama pembicaraan itu bersambung. Ya. Misalnya kita di dalam salat. Nah, pada rakaat yang pertama kita membaca dengan bacaan riwayat Warsh. Ya. Maka kita tidak boleh mencampur-campur. Ayat pertama bacaannya bacaan Hafs. Ayat yang kedua bacaannya Warsh. Ayat yang ketiga bacaannya qiraahnya Qalun. Ya, ayat yang keempat bacaannya Nafi', Nu'amir dan seterusnya, enggak boleh. Ya. Karena apa? Bersambung. Nah, selesaikan rakaat itu baca dengan satu bacaan. Jangan dicampur-campur. Nah, fa idzan qadar tibatuhu, kalau sudah selesai ya hubungan antara ayat-ayat tersebut yang dia baca, falahu ay yaqra'a bi qira'atin ukhra min as-sab'ah. Ya, atau bi qira'ati akhar min as-sab'ah. Maka boleh bagi dia untuk membaca dengan bacaan imam yang lain dari 7 imam. Namun kita mengatakan boleh dari 10 imam. Wal aula dawamuhu 'alal ula fi hadzal majlis. Dan yang paling utama kalau dia sudah membaca satu bacaan, maka itulah terus yang dia baca selama dalam majelis tersebut. Walhasil bahwa ini menjelaskan tentang masalah al-qiraah, ya. Yang alhamdulillah cukup bagi kita membaca qiraah Hafs dari Asim rahimahullah taala. Tayyib, saya kira sampai di sini, akhwan. Pembahasan yang berikutnya ini agak panjang. Wallahu a'lamu bissawab. Larangan ngobrol, tertawa dan lain-lain ketika membaca Al-Quran. Lantas apakah boleh memberi salam pada orang menghafal Al-Quran, sementara itu dapat mengganggu konsentrasinya dalam menghafal? Boleh. Diperbolehkan memberi salam. Nah, dan bagi yang membaca Al-Quran, hendaklah menjawab salam pada saat dia menghentikan pada ayat yang tepat. Yani dia berhenti pada wakaf yang tepat. Nah, lalu setelah itu dia membalas salamnya. Dibahas tentang amrat, terkhusus yang melakukan homoseks kemarin malam. Loh, apa ini kemarin malam?
pembahasannya. Jadi apa hukumnya sholat di belakang orang yang seperti ini? Dan bolehkah dia menjadi imam? Boleh menjadi imam selama dia muslim. Nah, diperbolehkan setiap muslim untuk menjadi imam. Namun tentunya hendaklah yang menjadi imam yang lebih afdal. Mengenai membaca al-ikhlas yang pahalanya seperti membaca Al-Quran, sepertiga Al-Quran. Jadi apakah boleh surah yang terus dibaca adalah surah ini dengan alasan yang akan dibawa ke akhirat itu adalah amalan kebaikan. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah SAW. Rasulullah yang mengatakan al-ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Rasulullah SAW tidak selalu membaca, ya, tidak selalu membaca. Nah, bahkan pada setiap sholat berbeda-beda antara satu bacaan dengan bacaan yang lain. Pada sholat maghrib biasanya beliau membaca surah Tur. Subuh Jumat beliau membaca surah As-Sajdah dengan hal ata 'alal insan, dan begitu seterusnya. Nah, ya, waktu Id, Jumat, demikian pula dia tidak membaca surah Al-Ikhlas. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada sebagian dari para sahabat yang selalu mengakhiri bacaannya dengan Al-Ikhlas. Yang selalu mengakhiri bacaannya dengan Al-Ikhlas. Ketika Rasulullah SAW mengirim pasukan, lalu kemudian dia mengangkat pimpinan pasukan seorang yang selama dia memimpin sholat dia selalu mengakhiri dengan bacaan Al-Ikhlas. Setelah mereka kembali, mereka mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Namun Rasulullah mengatakan, akhbiru bi ayyi syai'in yasna'u dzalik. Kabarkan pada dia, tanya dia, kenapa dia melakukan itu? Tanyakan dia. Maka mereka bertanya, maka orang ini mengabarkan di anna sifatur rahman ana uhibbu an aqra biha. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya senang untuk membaca dengannya. Nah, hal ini disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, akhbiruhu bi anna Allah taala yuhibbu. Kabarkan pada dia bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Nah, jadi ini perbuatan sahabat yang kemudian ditolerir, disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah ditanyakan, ya, tidak secara umum diperbolehkan membaca qul huwallahu ahad pada akhir salat. Oleh karena itu para ulama tidak menganggap bahwa ini adalah perkara yang sunnah, satu yang disukai, satu yang dianjurkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Hanya ada sahabat yang mengerjakan, dan itu pun tidak langsung dibenarkan. Namun beliau perintahkan untuk ditanyakan dulu, ya, kenapa dia selalu membacanya? Maka dia menjelaskan karena iswatur rahman dan dia senang membacanya. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kabarkan pada dia bahwa Allah Taala mencintainya. Nah, sehingga kalau keadaannya seperti sahabat yang seperti ini boleh, sebagaimana Rasulullah SAW membolehkan. Namun untuk dikatakan bahwa ini sunnah yang dianjurkan pada setiap membaca Al-Quran Karim atau membaca dalam sholat diakhiri dengan qul huwallahu ahad, itu tidak diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.